المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana rabbir barik alaih. Bapak Ibu saudara-saudara, mohon maaf sekarang ini telah terjadi pergeseran moral dan penjauhan dari nilai-nilai akhlakul karimah. Orang sekarang ini banyak yang bisa memberi contoh, tapi jarang yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh wis angel tenan. Pepat di luar, pacung di dalam, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapan santun, perbuatannya Fir'aun. Ada di tanggo saya yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Mugi-mugi sing keudanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Terus ya terus. Bapak Ibu saudara-saudara, itu makanya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan memperbaharui akhlak manusia. Akhlak kepada siapa? Pertama, akhlak Nabi, akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Kalau menyembah ke sana, maka minta tolonglah juga ke sana. Jelas? Jelas? Maaf, kita ini sering campur-campur. Nyembahnya ke Allah, tapi minta tolongnya sama yang lain. Hei. 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 Nyembahnya ke Allah, minta tolongnya sama yang lain. Ayatnya kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dan minta tolonglah ke sana. Tapi prakteknya kita sering minta sama yang lain. Didengar di kantor ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Ada yang begitu, ada? Dagangan mau laris, kerasa kerusuk, pergi ke umai dukun. Ada yang kayak begitu? Kalau memang ada, besok baca Fatihahnya dibalik saja. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Awas, hati-hati. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepada Allah dan minta tolonglah juga ke sana. Inilah akhlak yang sebenar-benarnya manusia harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun sewu, saya ini hari ke-10 safari dakwah di Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekitarnya. Di Rohol ini putaran hari terakhir
besok pagi saya harus kembali ke Jakarta mengisi berbagai macam pengajian-pengajian yang ada di sana. Karena itu mohon maaf hadir di desa kita tercinta, Desa Sialang Rindang, tenaganya juga tenaga rodo sisa. Sudah beberapa hari sabarin dakwah yang saya lakukan karena kegiatan satu dua karena kegiatannya begitu banyak sehingga stamina saya rodo sedikit terganggu. Saya mohon maaf rodo waktu apa itu waktu. Ya panitia silakan dulu yang perlu diatur sound system agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Atau dimainkan saja boleh. Keberkahan di desa kita tercinta ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, dalam rangka safari dakwah pengajian saya di desa tercinta, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berakhlak kepada Allah. Artinya apa? Meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan badan sudah tidak lagi terasa. Bapak Ibu hadir di lapangan ngikutin pengajian. Saya yakin niatnya karena mencari keridhaan Allah. Betul atau tidak? Betul. Itu iman yang kuat tuh buktinya. Ada di dalam hati kita, hadir ke sini ngikutin pengajian, niatnya karena mencari keridhaan Allah. Betul? Betul. Orang yang berbuat karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan badan sudah tidak lagi terasa. Walaupun tiap keluarga dikenakan 3 bungkus makanan, ibu bapak datang ke sini membawa 3 bungkus makanan sebagai silaturahmi dan sedekah, bukan nilai yang berat. Kenapa? Berbuat karena iman melahirkan kebahagiaan batin. Jelas? Jelas? Hadir di sini turun rahmat Allah berupa hujan. Hujan bukan halangan. Kenapa? Kita hadir di sini landasannya iman, menemukan kebahagiaan batin. Jelas? Jelas? Mudah-mudahan dengan turunnya rintikan air hujan, sepanjang itu juga Allah merontokkan dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu ono apa toh? Banyune tipe. Ya, nanti teman-teman panitia yang akan mengatur. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang yang imannya mantap, orang yang akidahnya kuat, orang yang agamanya hebat, maka dalam kehidupannya dia selalu mempraktekkan nilai-nilai ajaran agama yang dia yakininya.
Itulah kita seorang muslim, orang yang imannya mantap kepada Allah. Hidup dan kehidupannya di alam dunia, dia akan selalu memperbanyak amal-amal ibadah. Sebab perbuatan baik yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah, kalau itu mencari keridhaan Allah, maka dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini diguyur rintikan air hujan, dicatat oleh Allah sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahala kita masing-masing. Amin ya Rabbal. Itulah bukti orang yang beriman. Ketika hidup di alam dunia, waktunya dia gunakan hanya untuk menggapai dan mencapai ridho Allah. Perbuatan-perbuatan baiknya akan selalu dia sebarluaskan kepada makhluk Allah yang lainnya. Itu sebabnya Nabi bergelar rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka kita berupaya sebagai seorang muslim yang rahmatan lil alamin. Muslim yang rahmatan lil alamin adalah muslim yang menebarkan nilai-nilai kebaikan. Jelas? Jelas? Bu, mohon maaf, berbuat baik nggak usah pilih kasih dan jangan pandang bulu. Kalau mau berbuat baik jangan pilih kasih dan nggak usah pandang bulu. Apa sebab? Perbuatan baik kita kepada siapapun saja, kalau diniatkan mencari keridhaan Allah, itu ibadah. Jelas? Jelas? Maaflah, kadang-kadang kita ini manusia, kalau ingin berbuat baik sering pilih-pilih. Betul apa tidak? Mau berbuat baik, pilih kasih, pandang bulu. Kalau berbuat baik, pandang bulu. Yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Ketek. Betul? Maka setiap kita umat Islam ini, jadilah umat yang rahmah, yang menebarkan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah di alam ini. Umat yang rahmatan lil alamin, sebagaimana dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat menceritakan Nabi mencontohkan kita untuk berbuat baik, jangan pernah pilih kasih dan pandang bulu. Jangankan kepada orang satu suku, jangankan kepada orang satu agama, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan haruslah tetap berbuat baik. Dulu ada orang Yahudi di kota Madinah, tua buta. Tiap hari Nabi datang untuk nyuapin makanan. Kita lihat, Nabi orang asli Mekah, ini orang asli Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, ini Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapin makanan sama baginda Nabi. Yahudi ini karena dia buta, dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi enggak berubah wajahnya, enggak. Nabi terus menyuapi dengan penuh rasa kelembutan, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik
berbuat baik tidak pilih kasih, tidak pandang bulu kepada orang lain suku, kepada orang lain agama. Nabi mencontohkan seperti itu. Besok Nabi datang nyuapin lagi, sedang enak-enaknya disuapin. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa kelembutan dan sangat menghormati. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya tanya nih, orang-orang Tambosai masih mau nyuapin nggak kalau yang nyuapin caci maki kita? Suapin saja terus, cuma makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, begitulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jangankan orang lain suku, kepada orang lain agama, kalau kita berbuat baik, mengharap ridho Allah, maka itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya buat kita. Amin ya Rabbal. Ayo sewulah. Ibadah yang kita kerjakan itu bukan untuk menyenangkan Allah, Pak. Ibadah, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan bukan untuk menggembirakan Allah. Serokan hulu tidak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul? Serius orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Perbuatan baik yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, seluruhnya bermanfaat, akan kembali buat diri kita masing-masing. Yang hadir sore ini di lapangan kan semua calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ini transmigrasi awal tahun 82 ya, Pak Camat di sini ya. Yang hadir sore ini di bawah guyuran hujan, ini semuanya calon-calon jenazah. Betul atau tidak? Ada manusia yang hidup terus-terusan. Semua kita pasti bakalan mati calon jenazah. Calon dewan belum tentu jadi anggota dewan. Calon jenazah pasti. Betul atau tidak? Calon kades banyak saingannya, belum tentu jadi kades. Betul atau tidak? Calon jenazah pasti. Apakah begitu kita sudah jadi jenazah, mobil yang kita beli akan menemani kita? Oh ya. Harta yang kita cari akan kita bawa mati? Enggak. Kata Nabi, nanti yang mengiringi jenazah kita ke pekuburan cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Yang mengantar kita ke kuburan. Yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang siang malam pagi sore kita cari akan kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa mati. Kita hanya dibungkus dengan 3 helai kain kafan. Betul apa tidak? Uang yang berserakan di bank, yang ada di rumah kita, kendaraan yang serba mahal, hanya akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Keluarga yang katanya sayang betul sama kita, mereka juga gak akan mau ikut ke dalam kubur. Dua-duanya pulang, keluarga dan harta pulang. Yang menemani kita di alam kubur tidak lain dan tidak bukan amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia semasa hidup sekarang hidup. Mumpung kita masih punya kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah,
dan ibadah itu manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. In khairan fa khairan wa in sarran fa sarran. Kalau kamu berbuat kebaikan, manfaat kebaikan itu akan kamu rasakan sendiri. Kalau kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu juga yang akan menemanimu masuk ke alam kubur. Perlu diingat, di alam kubur penantian yang begitu lama. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Perbedaan waktu antara alam dunia dengan alam kubur terpaut sangat panjang. Satu hari di alam dunia, penantian di alam kubur 1000 tahun. Satu hari di alam dunia, penantian di alam kubur 1000 tahun. Kalau amal ibadahnya banyak kita kerjakan di alam dunia, insya Allah kita di kubur mendapat nikmat. Amin ya Rabbal. Tapi kalau maksiat, dosa, kejahatan, ibadah tidak pernah, lalu mati masuk ke alam kubur, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, sudah bisa kita perkirakan azab kubur akan segera dihadapi. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sore ini di lapangan mengikuti pengajian terhindar dari azab kubur dan mendapat rahmat Allah, menunggu datangnya kiamat dengan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Rabbal. Nah, kalau mau dapat nikmat kubur, kalau mau mendapat keridhaan Allah, ayo kita memperbanyak ibadah. Saya tanya, masyarakat Jalan Rindang mau memperbanyak ibadah? Mau memperbanyak ibadah? Mau menggapai rahmat Allah dengan memperbanyak ibadah? Yang jawab 30 orang. Mau memperbanyak ibadah? Alhamdulillah, mudah-mudahan rintikan air hujan mencatat kita menjadi saksi bahwa mulai saat ini kita berupaya sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk menjadi manusia yang menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah komunitas dan masyarakat kita. Satu, berakhlak kepada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada manusia. Kalau berakhlak kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadahnya, maka yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia. Kita lihat ibadah-ibadah yang kita kerjakan sesungguhnya mengajarkan kepada kita nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, dan nilai-nilai kesantunan. Ibadah apapun yang kita kerjakan sesungguhnya mempunyai maksud dan tujuan membangun mental dan membentuk akhlak. Satu misal, ibadah sholat. Sholat itu mengajarkan kepada kita untuk jadi manusia yang memiliki akhlak baik. Apa contohnya? Dalam sholat, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Kepala itu bahasa Jermannya das. Das. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul apa tidak? Saya tanya, kepala kita ini mahal apa enggak deh? Oh, mahal. Tiap tahun kita bayar zakat kok, betul? Kita memuliakan kepala kita ini, adanya di atas dan mahal. Apa buktinya? Tanya sama kades.
Kades gak akan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar endas. Belum pernah ada foto di KTP gambar dengkul. Ada apa tidak? Pasti gambar wajah, gambar kepala. Ayo kita lihat, sholat sesungguhnya membentuk pribadi yang berakhlak kepada sesama manusia. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Betul atau tidak? Loh, kalau gitu sholat mengajarkan kepada kita untuk punya akhlak yang baik. Jadi manusia ojo dume. Apa dume itu? Jadi manusia itu nggak perlu sombong. Makanya orang Islam yang rajin sholat, sholatnya khusyuk, dikerjakan dengan baik dan benar, maka dirinya terhindar dari sifat sombong. Kenapa? Sombong nggak pantas dimiliki oleh manusia. Cuma Allah saja yang harus sombong. Manusia nggak ada potongannya sombong. Rai kayak kita, rai apa rai? Hah? Wajah kayak kita ini nggak ada potongan sombong. Lagian kalau orang berlaku sombong, nggak sadar diri, apa sih yang mau disombongkan dalam hidup ini? Betul apa enggak? Jangankan harta, jangankan pangkat, wong nyawa kita ini milik Allah. Kita nggak berkuasa, apa yang mau kita sombongkan? Kalau ada manusia sombong, nggak pantas dong. Sombong karena ilmu, nggak pantas dong. Sombong karena jabatan, nggak pantas dong. Sombong karena harta, nggak pantas. Nggak pakai dong. Mentang-mentang Allah berikan anugerah, nikmat, banyak harta, jadi wong sugih. Napa mbok? Ana ulo? Hah? Enek pacet? Angkat sikile. Melayu kono melayu. Gali. Iku pacete pero iku Bu. Pacete weru wae lanang pacete iki. Sampai mana saya tadi ngomongnya tuh? Mentang-mentang Allah karuniakan banyak harta, jadi orang kaya sombong. Hidup di desa tapi nggak mau bermasyarakat, nggak kenal sama tetangga. Mandang tetangga dengan pandangan mata sebelah, yang sebelahnya lagi picek. Tolak pinggang setinggi dada, mengecilkan sesama manusia. Jalan kaki nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Sholat mengajarkan kita menjadi pribadi yang punya akhlak untuk tidak sombong kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat sombong mutlak hanya sifat Allah Subhanahu
Karena itu orang yang melaksanakan ibadah, dia akan terhindar dari sifat-sifat yang menyakiti sesama manusia. Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan mengajarkan salah satu filsafatnya adalah supaya kita memperlakukan sesama makhluk Allah dengan baik, apalagi sesama manusia. Maka berakhlak kepada sesama manusia yang kedua digembleng lewat ibadah yang dilakukan. Dia tidak akan pernah meremehkan makhluk Allah yang lainnya. Orang yang ibadahnya mantap, tutur katanya akan terpelihara, perbuatannya akan terjaga. Ya, silakan ngalih aja, Bu. Daerah yang rada terendam sebelah kanan saya ya. Monggo ngalih aja. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ibadah-ibadah yang kita kerjakan sesungguhnya mengajarkan kepada kita nilai-nilai akhlak kepada sesama. Satu contoh misalnya zakat, infak, dan sedekah, itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai akhlak supaya kita punya sifat berbagi untuk kemudian bertanggung jawab sosial, mau memikirkan saudara-saudara kita yang memerlukan bantuannya. Saya di awal tadi katakan, jadilah kita umat Islam yang rahmatan lil alamin, berbuat baik, membantu yang membutuhkan, tidak usah melihat suku, jangan melihat ras, jangan melihat agama. Kalau memang orang lain agama, rasanya, kondisinya sangat memerlukan bantuan kita, bismillah, mencapai dan menggapai keridhaan Allah, bantu mereka. Kenapa? Perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah dinilai ibadah dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai akhlak. Zakat, infak, dan sedekah mengajarkan kepada manusia, kepada kita untuk punya tanggung jawab sosial tinggi, mau berbagi dan mau peduli kepada saudara-saudara kita yang lemah, baik lemah kondisi maupun lemah ekonomi. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, membantu makhluk Allah yang lainnya, Allah akan cinta kepada hamba yang seperti itu. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, bantu mereka, sebarkan nilai kebaikan kepada mereka. Itu bentuk rasa sayang kita kepada mereka. Kalau kita sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, irhamu man fis sama, nanti makhluk-makhluk langit diperintahkan oleh Allah untuk sayang kepada kita. Oh, kalau Allah sudah memerintahkan makhluk langit sayang kepada kita, persoalan apapun insya Allah akan ada jalan keluar yang bisa kita selesaikan. Syaratnya apa? Bantu makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Berbuat baik, saya katakan sekali lagi, jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Selama kita niatkan mencapai keridhaan Allah, insya Allah Allah ridho. Allah memerintahkan makhluk langitnya untuk sayang kepada kita. Mudah-mudahan yang hadir sore ini disayang oleh Allah dan disayang makhluk Allah yang ada di langit. Amin. Terakhir, sebagaimana dimaksud bahwa yayasan kita peduli berbagi
siang ini sudah melakukan acara seperti ini di desa kita yang kedua ya, betul? Yang pertama tahun berapa selesai? 2021. Akhir tahun kemarin, beberapa bulan yang lalu. Yang kedua sore ini bersama saya. Saya merasa bangga dan bersyukur bisa silaturahmi kepada masyarakat Tambosai. Saya sangat bangga dan bersyukur. Kenapa? Ini menindaklanjuti silaturahmi orang tua saya, Allah yarham Ki Zainuddin MZ, beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau saya tidak hilaf, peresmian Islamic Center Rohul dihadiri dan diisi dengan tausiah guru kita Ki Zainuddin MZ, betul ya? Betul. Karenanya saya bangga dan bersyukur saya bisa mengikuti napak tilas bersilaturahmi dengan masyarakat Rohul. Tapi kehadiran saya sore ini bukan ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk ngerti kan ujuk-ujuk. Kehadiran saya bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi dalam rangkaian roadshow dakwah yang ke-16 titik dari 17 titik. Nanti malam itu yang terakhir, dimulai dari Indragiri Hilir, lalu ke Pekanbaru, ke Kampar dan seterusnya sampai sekarang ke Rohul. Saya tidak ujuk-ujuk datang ke sini sendirian. Atas wasilah teman-teman di Yayasan Kita Peduli Berbagi. Sebagaimana ibu bapak tahu, yayasan ini punya tujuan yang sangat mulia. Karenanya perlu dukungan dan bantuan dari kita semua. Sebab kelangsungan agama Islam ini bukan cuma tanggung jawab yayasan saja. Dakwah-dakwah semacam ini bukan cuma tanggung jawab yayasan saja, bukan cuma tanggung jawab Pak Camat saja, bukan cuma tanggung jawab Pak Kades saja, tapi siar dakwah harus terus berkumandang di tanah Nusantara. Itu semua kewajiban kita bersama. Jelas? Jelas? Kita ingin Islam tetap jaya di bumi pertiwi Indonesia. Tapi kita sangat resah dan gelisah kalau kita membaca sejarah Spanyol, saudara. Bu, ibu tahu Spanyol? Simpang Ujung Batu belok kanan itu, Bu. Tahu tahu. Spanyol pernah berjaya di bawah kepemimpinan agama Islam. Islam menguasai Cordova, menguasai Sevilla. Kapan dulu Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol? Tapi sekarang Spanyol, Islam hanya tinggal kenangannya saja. Orang kalau cerita soal Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul? Mau mengbengi Real Madrid kalah. Kalau PSG jadi. Orang kalau cerita Spanyol sekarang ini bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Kita nggak pengen Rokan Hulu seperti Sevilla. Kita nggak pengen Riau seperti Cordova. Kita nggak pengen Indonesia seperti Spanyol. Satu saat Islam hanya tinggal kenangannya saja. Karena itu siar dakwah macam ini kewajiban kita semua umat Islam. Karenanya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk meningkatkan ibadah, salah satunya infak dan sedekah. Bapak Ibu mau memperbanyak ibadah? Mau memperbanyak ibadah? Mau membantu siar dakwah? Mau sedekah? Bawa uang berapa?
2.000. Bu, ke kebun binatang lihat monyet bayarnya 15.000. Masa lihat Fikri ronge ngenyek itu. Saya sekali lagi ingin mengajak ibu bapak semua untuk melaksanakan ibadah infak dan sedekah. Sebentar lagi teman-teman akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya, bentuk dari kepedulian kita ikut dalam syiar dan dakwah. Ibu bawa uang? Yang gak bawa uang pinjam saja sama tetangga sebelahnya dulu. Kalau memang tetangganya juga nggak punya uang, nanti tangannya saja masukin ke dalam kotak. Tapi jangan jukut yang di dalam ya. Teman-teman, panitia sudah siap? Panitia, tim? Sudah? Dimulai dari saya, minta tolong Mbak tim Hadroh, monggo bacaan sholawat menaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Monggo Mbak Allahumma sholli ala